tanda bahwa kita itu kemelekatannya dengan uang itu tinggi, atau kita itu mencintai uang dengan rasa cinta yang tinggi, itu di hati muncul yang namanya rasa kurang. Ini karena apa? Kenapa dia itu kok bisa-bisanya sampai nekat hutang-hutang tanpa malu ke rumah teman-temannya, padahal teman-temannya ya nggak ada yang ngasih hutangan, bahkan omongannya aja cenderung nyelekit. Nah, maka apapun yang kita fokusi itu yang muncul. Maka untuk keluar ya dari kemelekatan harta itu sebetulnya kita memang harus berlatih fokus kepada apa yang sudah kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya, Muhammad Nurul Banan. Kayak gini, untuk malam ini, saya ini ingin membicarakan tentang kemelekatan itu memang memiskinkan. Ya. Melekat itu memang memiskinkan. Kayak gini, tandanya orang melekat itu apa? Umpama, saya itu sedang jatuh cinta dengan seorang cewek. Lalu apa? Sudah lama tidak ketemu. Ada 3 bulan tidak ketemu. Suatu saat ketemuan. Sehari untuk bertemu, kira-kira masih kurang apa enggak? Kurang ya. Bisa jadi sehari full bertemu, dia masih kurang. Karena apa sih? Karena frekuensi cintanya itu yang sangat tinggi. Frekuensi rasa asmaranya yang sangat tinggi. Maka tanda orang yang kemudian mencintai dengan frekuensi tinggi, berarti melekati, itu muncul yang namanya rasa kurang di hati. Sehari 12 jam, itu kan waktu yang lama. Tapi bagi orang yang sedang mabuk asmara, orang yang sedang bucin, itu sangat kurang banget loh waktu cuman sehari itu. Karena apa sih? Karena kemelekatannya itu tinggi. Mencintainya itu sangat tinggi. Kayak ini. Kemudian memunculkan rasa kurang gitu loh. Sebenarnya sama. Uang pun seperti itu. Tanda bahwa kita itu kemelekatannya dengan uang itu tinggi, atau kita itu mencintai uang dengan rasa cinta yang tinggi, itu di hati muncul yang namanya rasa kurang. Ini, muncul rasa kurang. Oh, kemarin itu ya, saya ada temen, tiba-tiba datang ke rumah saya, nemui, kayak gitu. Cerita kesana kemari dengan sopan sekali. Kemudian dengan rasa hati yang sangat rendah hati. Nggak tahu sih rendah hati apa dia rendah diri, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas dia itu bicaranya itu pelan, sopan, kemudian dengan rasa rendah hati, kayak gitu. Ya sama aja lah. Pengemis itu kan, ketika dia minta-minta sama kita, masa iya dia itu kemudian mau menyombongkan diri? Kalau menyombongkan diri, pengemis namanya menjadi pemalak kan, kayak gitu loh. Kalau kemudian model pengemis ya pasti santun, sopan, nggak mau membantah, menurut, rendah hati, dan lain sebagainya. Sama. Dia datang ke rumah saya dengan bahasa halus, kemudian terlihat santun sekali. Muter, ya gitu ya. Katanya dia itu punya kredit di bank. Nggak bisa bayar. Pingin dilunasi. Kemudian apa? Minta hutangan sama saya. Ya, minta hutangan. Tapi saya tahu kok, dia nggak butuh ditolong, enggak. Ya, dia nggak butuh nggak kepepet enggak, Bang. Soalnya saya juga ya kenal. Motornya ada 2. Ada juga mobil ya, walaupun mobil harga 40-30 jutaan lah, kayak gitu loh. Bukan mobil baru tapi ya ada mobil kayak gitu. Rumah juga ada 2. Saya tahu riwayatnya di belakang. Ini kok bisa-bisanya ya minta hutangan sama saya, ya gitu kan. Akhirnya
Saya jawab, loh sebelum ke sini sudah kemana lagi? Saya sudah ke rumahnya ini, tapi malah jawabannya nyakitin banget ya gitu loh. Nyelekit banget katanya seperti itu. Akhirnya saya jawab, ya iyalah, wong hutang-hutangmu sendiri, orang lain yang suruh bayar, suruh mikirin. Itu kan hutang kamu sendiri. Masa saya yang suruh bayar? Ngawur namanya kan. Emangnya hubungan saya sama kamu apa kok saya suruh bayar hutang kamu? Tak jawabannya gitu. Saking apa? Saking saya tahu dia itu sebetulnya orang yang punya. Wong andai kata dia itu mau bayar kreditan bank itu nggak seberapa, mau nggak sampai 10 juta. Jual motornya satu kenapa kan? Kok malah kemudian merepotkan orang lain, gitu loh, orang lain. Ini karena apa? Kenapa dia itu kok bisa-bisanya sampai nekat hutang-hutang tanpa malu ke rumah teman-temannya, padahal teman-temannya ya nggak ada yang ngasih hutangan, bahkan omongannya aja cenderung nyelekit. Yang saya aja ngomongnya kan, hutang-hutangmu sendiri kok saya disuruh yang memikirkan, saya yang disuruh membayar, ngawur aja kamu. Jawaban saya kan juga jawaban nyelekit ya gitu kan. Kenapa itu terjadi? Karena apa sebetulnya? Dia punya. Tapi pada saat itu hati dan pikirannya itu sedang fokus kepada rasa kekurangan. Fokusnya pada kekurangannya, bukan fokus kepada keberlimpahannya, kepada apa yang dia miliki. Nah, orang yang seperti ini dalam kondisi hati yang sangat melekat. Makanya di Al-Quran dikatakan watuhibbunal mala hubban jamma. Itu. Mereka ya, itu mencintai atau melekati harta hubban jamma. Dengan cinta yang sangat melekat. Nah, orang yang kemudian kemelekatannya itu tinggi kepada harta, tandanya apa? Muncul di hati yaitu rasa kurang. Gitu. Cuma kan jangan kaget kalau orang kok lagi sibuk ke rumah tetangga, sibuk mencari teman, sibuk menghubungi teman, cari hutangan, itu ya, itu tanda orang-orang yang terjebak dalam watuhibbunal mala hubban jamma. Itu loh. Keberlimpahan yang diberikan oleh Allah, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada dirinya tidak tampak. Yang tampak hanya fokus kepada kekurangannya. Akhirnya saya ngobrol sama teman saya itu. Ya, saya ngobrol-ngobrol dan saya tanya-tanya. Coba, kamu kan punya harta ini, iya, punya ini, iya, punya itu, iya, kayak gitu. Lalu kenapa kamu kesini kok yang diceritakan adalah kekuranganmu terus? Dia kan yang menjalankan sebuah bisnis, kayak gitu. Tapi dihitung-hitung penghasilannya antara 5 sampai 6 jutaan. Tapi pengeluaran mencapai 8 juta sampai 9 juta tiap bulannya. Loh, di sini dia gelisah banget. Aduh, saya penghasilan cuma segini kok pengeluarannya segini. Itu terus yang dia lihat. Itu. Yang dilihat kan berarti kekurangannya ya kan? Iya. Nah ini. Jadi ketika kemudian hati kita itu hanya melihat kekurangan, itu tanda kita itu sedang melekat kuat. Ini. Nah, orang yang melekat kuat ini yang kemudian disebut dalam Al-Quran watuhibbunal mala hubban jamma. Rasa takut kehilangannya itu tinggi sekali. Kayak gitu loh. Maka jangan heran. Jangan dikira kemudian orang yang kaya raya, orang yang sedang berbisnis, membangun bisnis, itu adalah orang-orang yang sedang hubbud dunia, orang yang sedang hubbul mal, orang yang sedang melekati harta. Bukan itu. Orang-orang yang sedang melekati harta ini apa? Orang-orang yang di hatinya itu muncul yang namanya rasa kekurangan itu. Ya, munculnya rasa perilakunya itu ya kadang-kala mereka tidak tidak sedang berbisnis itu tidak sedang membangun kekayaan. Mereka orang biasa-biasa saja, tapi ini hatinya sedang sibuk mengamati semua kekurangan-kekurangannya. Kenapa? Dikasih segini, rasanya kurang. Segitu, kurang. Fokusnya itu terus ke dalam rasa kurang. Itu orang-orang yang watuhibbunal mala hubban jamma. Itu. Nah sekarang, orang-orang yang kemudian
melekatnya itu tinggi kepada harta, ini kan di hati muncul yang namanya rasa kurang. Akhirnya muncul rasa takut kehilangan. Karena takut kehilangan, akhirnya mereka cenderung apa? Ngitungnya banget. Ini loh ya, Iya. efisiensinya banget, pelitnya banget, khawatirnya banget. Ini orang-orang yang kemudian sebetulnya mereka itu dalam kondisi memiliki rasa kurang. Lah, orang yang tidak melekat kepada harta itu bagaimana? Ya ciri-cirinya sebaliknya. Dia itu memiliki rasa berlimpah. Karena dia itu memiliki rasa berlimpah, akhirnya dia ya kalau belanja happy. Maka bisa jadi loh, orang-orang yang kerjaannya jalan-jalan ke mall, beli barang ini ya, sekali belanja kemudian 3 gerobak kayak gitu ya. Bisa jadi malah dia itu orang yang sebetulnya hatinya tidak melekat kepada harta. Karena apa? Karena dia itu kecil rasa khawatirnya, tidak merasa eman-eman, tidak merasa sayang untuk berpisah, untuk lepas dengan uang. Mau saat kita membayar kan kita bye-bye sama uang kan, berpisah kan? Iya. Kayak gitu loh. Loh, kalau sedang mabuk asmara disuruh pisah, sedih banget di hati loh. Iya. Lah orang belanja, kayak gitu kan, orang belanja, dia berpisah dengan uang. Bye-bye, uang di dompet habis, kayak gitu loh. Kok bisa gembira? Maka ini, tanda orang yang tidak melekat kepada harta, justru dia itu merasa happy ketika belanja. Jadi orang-orang zuhud yang tidak melekat dengan harta, bisa jadi itu loh, yang keluyuran di mall-mall itu loh. Keluyuran di pasar-pasar. Bukan orang yang keluyuran di masjid-masjid, itu bukan. Ini. Jadi mereka itu ada rasa berlimpah sehingga mereka itu happy-happy saja untuk mengeluarkan uang, happy-happy saja untuk berpisah dengan uang. Karena apa? Merasa berlimpah, merasa cukup, merasa punya. Kayak gitu. Merasa punya. Nah, memunculkan rasa berlimpah, ini yang kemudian kita harus ngerti. Ada triknya. Soalnya apa? Soalnya orang itu ketika yang difokusi itu adalah kekurangan, maka yang akan selalu muncul dalam kehidupannya itu juga kekurangan dan kekurangan. Apa yang kita fokusi, itu yang akan muncul. Kamu di pondok pesantren kan? Iya. Sedang fokus ngaji. Iya. Iya kan? Iya. Fokus ingin menambah ilmu pengetahuan. Setiap hari kamu ketemunya apa? Ngaji. Pelajaran. Iya. Ketemunya adalah pengajian. Ketemunya adalah ilmu. Karena kita sedang fokus mencari ilmu. Apapun yang kita fokusi, itu yang muncul. Andai kata, kemudian fokus kamu itu sudah berpindah, ingin punya uang. Kayak gitu loh. Ya nanti yang ketemu apa? Pasar, urusan bisnis, dan lain sebagainya. Apapun yang sedang kita pikirkan, apapun yang sedang kita fokusi, itu yang akan muncul dalam realita kita. Gitu. Maka orang ketika melekat kepada harta, tandanya adalah dia itu fokus kepada kekurangan. Semakin dia fokus, maka akan semakin muncul kekurangannya. Terus. Maka kayak orang mabuk, seperti tadi orang yang saya ceritakan, dia nggak bisa ingat kalau dia itu punya motor 2. Nggak bisa ingat kalau dia punya rumah 2. Nggak bisa ingat kalau dia punya mobil, walaupun masih murah mobilnya. Dia nggak bisa ingat berapa penghasilannya. Dia nggak bisa ingat. Ya, nggak bisa ingat apa yang dianugerahkan oleh Allah. Tapi yang dia ingat adalah apa? Saya penghasilan segini, pengeluaran segini, penghasilan segini, pengeluaran segini, hutang ada segini. Terus itu saja. Dia nggak bisa berpikir bagaimana kemudian caranya dia membagi uang agar uangnya itu cukup. Apalagi berpikir bahwa saya sudah dianugerahi berbagai anugerah oleh Allah. Ini watuhibbunal mala hubban jamma, seperti itu. Nah, maka apapun yang kita fokusi itu yang muncul. Maka untuk keluar ya dari kemelekatan harta itu sebetulnya
kita memang harus berlatih fokus kepada apa yang sudah kita miliki. Ketika muncul kekurangan, segera hapus, dirilis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jangan dituruti perasaan itu. Karena makin dituruti, ya, ketika pikiran itu makin dituruti, kekurangan akan makin muncul. Ini. Maka harus diistighfari terus. Sesudah istighfari, amati apa yang sudah kita miliki. Anugerah apa yang sudah diberikan oleh Allah. Kayak gitu loh. Kalau memang kita merasa bahwa uang kita itu kecil, misalkan ya, penghasilan kita masih kecil, ya sudah, tugasnya kita punya uang kecil ya memang harus mencukup-cukupkan. Ya dicukup-cukupkanlah bagaimana. Tapi jangan kemudian fokus kepada kekurangan uangnya. Fokus kepada apa yang kita miliki. Nah, dengan kita fokus merasa diberi anugerah oleh Allah, fokus kepada kelimpahan yang diberikan oleh Allah, di situ ketika kita fokusnya pada kelimpahan, yang muncul adalah kelimpahan serupa. Kalau kamu fokus kepada ilmu, ya yang muncul adalah ilmu. Kamu fokus kepada uang, yang muncul adalah urusan uang. Kayak gitu loh. Ini hukum realita alam seperti itu. Maka kalau kita kemudian fokusnya kepada apa yang kita miliki, bukan apa yang kekurangan yang ada di dalam diri kita, itu hakikatnya apa? Kita itu sedang mencoba untuk tidak melekat kepada harta. Karena justru orang yang tidak melekat kepada harta, dia itu tidak terlalu sayang untuk berpisah dengan harta. Tidak terlalu sayang untuk berpisah dengan uang. Kayak gitu. Karena ya sudah biasa lah. Misalkan mau berpisah dengan uang ya, biasa, besok juga rezeki saya gampang. Dah lepasin aja. Mau belanja lah ya, gampang lah, besok juga ada lagi, belanja aja. Istri minta uang, ya udah ini juga ada, saya kasihkan. Nah, ini adalah model-model orang yang mudah melepaskan harta, melepaskan uang, itu tanda bahwa di hatinya itu sudah tidak melekat kepada uang. Karena ciri orang yang melekat justru apa? Dia itu merasa kurang. Deteksi sendiri. Kalau kita kerap merasa kekurangan di dalam hati, kekurangan uang di dalam hati, kekurangan rezeki di dalam hati, itu tanda bahwa kita itu sedang melekat kepada harta, kita terjebak dalam watuhibbunal mala hubban jamma.